Baik, kembali lagi kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Kakak Vina. Ini menyambung pertanyaan tadi bahwa kabarnya sebelum cerita ini diangkat ke layar lebar, apakah memang ada pihak-pihak yang mendatangi keluarga sehingga katanya jangan sampai kasus ini dibuka ke publik. Apa memang benar seperti itu, Mbak? Benar. Waktu proses, jadi perfilman itu lagi proses syuting, itu saya didatengin sama 2 orang, bilang terus jangan dibikin film, kasih peringatan aja sih kayak gitu. Baik, Mbak. Oke, Mbak Marliana, hingga saat ini juga sudah sempat tidak memberikan ciri-ciri begitu kepada pihak kepolisian mengenai tadi teman yang juga Vina yang jadi otak dari pelaku diduga begitu ya, sudah memberitahu begitu ya kepada pihak kepolisian, Mbak Mariana? Belum memberitahukan, makanya keluarga juga sampai sekarang belum ada yang tahu ciri-cirinya kayak gimana, terus mukanya. Belum, mukanya seperti apa belum tahu. Jadi keluarga cuma tahu nama sama umur aja udah. Baik, kemudian Mbak Marliana juga mungkin kita mohon maaf sekali tapi mungkin bisa diceritakan juga pada saat ada informasi gitu bahwa adik Mbak itu dibunuh gitu, itu pertama kali sudah akhirnya dapat kepastian seperti itu langsung dari pihak kepolisian atau awalnya dari kecurigaan-kecurigaan terlebih dahulu begitu? Ya semenjak saya kasih bukti ke polisian ya, bukti bahwa almarhum masih utuh, motor juga masih utuh, terus sama rekaman itu baru pelaku ketangkep gitu. Baik, saya mau bergeser ke pihak kepolisian, Pak Dir. Kalau melihat ini kan sudah ada tersangka dan sudah menjalani pidana. Memang dari 3 orang pelaku ini bukan orang asli sana. Apakah memang mereka benar-benar tidak ada yang mengenalnya sama sekali, baik sekolahnya, baik keluarganya? Ya, jadi memang dari beberapa terpidana itu mereka sempat menerangkan nama-nama itu, Mbak. Jadi makanya sementara ini kami dalami apakah nama-nama itu memang benar adanya, atau ketika mereka menyebut. Kalau memang itu ada orang-orang itu pasti akan kita dalami. Justru mereka tidak tahu secara mendalam ketika orang ini ya hanya mereka berkumpul kemudian tahu nama atau nama alias saja. Baik, sebenarnya Pak Dir ini tuh apa ya menjadi kendala gitu? Apakah tadi kan kalau misalnya dari Mbak Mariana tuh kan bilang bahwa belum sempat juga dimintai untuk keterangan dari ciri-ciri gitu kan yang sudah dikenal juga sebenarnya sama keluarga Vina gitu yang jadi dugaan otak pelaku itu. Ya kalau memang nanti dari pihak keluarga informasi apakah terkait dengan pelaku ataupun orang-orang yang berusaha untuk mengintimidasi terkait pembuatan film ini, mungkin nanti juga kami akan datang ke keluarga Vina supaya kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Ya, apakah juga saat ini juga pihak kepolisian dalam arti juga akan melakukan penyelidikan lagi begitu Pak, mendatangi lokasi kejadian, bertanya juga kepada saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian dan lain sebagainya? Ya, kita akan mendalami tentu informasi-informasi yang kita terima, baik itu dari media sosial, kemudian terutama dari para pelaku, karena tidak ada masyarakat yang menjadi saksi pada saat kejadian. Jadi saksi di antara mereka adalah sesama para pelaku. Sehingga informasi yang kami dalami adalah pelaku-pelaku ini. Dan kami tidak mungkin juga sekarang ini mendatangi tempat TKP karena memang itu sudah terlalu lama. Hingga tidak mungkin kita mendapatkan informasi dari apa-apa. Justru kita sekarang mendalami dari pihak keluarga juga akan kita minta keterangan lebih jauh lagi. Barangkali mungkin mengenal terutama ciri-ciri orang yang berusaha mendatangi pada saat pembuatan film mengintimidasi supaya tidak melakukan pembuatan film dari pihak mana mereka.
Oke, Mbak Maliana, itu tadi disampaikan oleh Pak Dir gitu, jadi akan ada tindakan lebih lanjut. Tapi paling tidak Mbak Maliana mungkin bisa menyampaikan juga kepada kita di sini gitu, bagaimana dengan ciri-ciri siapa saja yang datang mengancam, kemudian apa yang sempat dikatakan begitu Mbak? Eh, Kalau yang datang ciri-cirinya dia tinggi ya, tinggi, kekar gitu. Yang datang itu 2 orang. Dia cuma bilang, kenapa kok dibikin film? Ini kan nanti akan begini gitu. Saya bilang, itu kan haknya kami ya sebagai keluarga, kata saya gitu. Keluarga semua sudah menyetujui. Udah menyetujui, udah berunding, saya bilang gitu. Jadi itu 100% keputusan kami, Pak. Memangnya kenapa? Terus dia bilang begini, ya banyak lah. Sampai akhirnya terus semacam peringatan aja sih. Iya, 2 orang itu siapa ya Mbak Marliana? Mungkin sempat menyebutkan terlontar gitu? Enggak sih, nggak nyebutin namanya. Kemudian ada kata-kata yang disampaikan apa gitu selain tadi bertubuh besar, tinggi begitu? Nggak ada, dia cuman ngasih peringatan buat kenapa kok tadinya difilmin sih. Terusnya nggak lama itu saya dengar dari sutradaranya, memang di lokasi syuting pun sama didatengin. Cuman nggak tahu ya orangnya sama atau enggak, saya nggak ngerti. Di lokasi syuting juga didatangi, itu kurang lebih berapa lama waktunya Mbak? Mungkin di sana pas lagi syuting itu? Saya kurang tahu di hari yang sama atau di hari berikutnya, saya juga kurang tahu. Karena memang sutradara juga bilang ke saya itu proses syuting. Oh iya Mbak, sama nih, saya juga lagi syuting didatengin, kata dia. Cuman orangnya sama atau enggak, saya nggak tahu ya. Baik. Jadi masih belum diketahui itu sebenarnya siapa ya yang memberikan intimidasi kepada pihak keluarga dan juga selama proses syuting berlangsung. Kalau dari pihak keluarga sendiri sudah ada komunikasi belum dengan Eki ya, kalau tidak salah pacar dari Vina ya Mbak ya, yang juga menjadi korban pembunuhan ini. Karena kan memang melihat ini adalah teman-teman dari geng motor Eki tersebut. Sudah adakah koordinasi untuk mencari ketiga orang pelaku ini, ciri-cirinya seperti apa? Mungkin ada yang mengetahui juga alamat dan lain sebagainya? Untuk sekarang saya belum bertemu ya dengan bapaknya Eki. Mungkin nantilah, kalau ada waktu senggang saya coba untuk bertemu dengan beliau. Baik. Pak Dir, terakhir mungkin dari Pak Dir juga, apakah juga nanti ada upaya untuk bertemu dengan pihak korban yang laki-laki ini Pak, untuk mengusut tuntas mengenai 3 orang DPO ini? Ya, pasti Mbak, kita akan bertemu dengan pihak Vina maupun pihak korban laki-laki untuk kita mendalami informasi-informasi, barangkali ada informasi penting yang bisa kita kembangkan. Iya, Pak Dir, ini kan paling tidak ada sedikit titik terang juga gitu ya Pak. Ada yang sempat mendatangi dari lokasi syuting juga gitu, ke lokasi syuting untuk memberikan ataupun pernyataan ini tidak ditayangkan, tidak tayang di layar lebar. Nah, artinya ini juga akan jadi tindak lanjut lagi Pak untuk dimintai keterangan dari pihak-pihak di lokasi syuting sehingga memberikan keterangan lebih lengkap lagi? Ya, pasti Mbak, informasi itu akan kita dalami. Nanti kita akan datang kepada pihak keluarga Vina, kemudian juga kepada pihak yang membuat film, sutradara dan sebagainya, untuk kita bisa mengetahui siapa mereka dan dari pihak mana mereka. Baik. Dan kalau untuk tersangka yang saat ini menjalani hukuman, ini mereka menjalani hukuman di mana Pak? Dan juga kabarnya ada 1 orang yang di bawah umur ya Pak? Ya betul, sekarang mereka sedang menjalani hukuman seumur hidup, yang 7 orang itu di lapas kelas 1 Cirebon, kemudian yang 1 karena di bawah umur, dia dapat mendapatkan vonis 8 tahun penjara dan ini sekarang sudah keluar dari masa penahanan. Baik, terima kasih banyak ya Pak Dir. Saya terakhir mau ke pihak keluarga, apa harapannya dengan kasus ini juga sudah diangkat layar lebar begitu, seperti apa Mbak Perliana? Harapan saya dari awal memang tujuan saya untuk yang 3 pelaku ini sih Mbak. Saya nggak mau mereka berkeliaran dengan bebas karena sudah menghilangkan nyawa seseorang gitu kan. Ini 2 loh nyawa, 2 orang yang dihilangkan gitu.
Jadi saya nggak mau mereka berkeliaran di luar sana dengan bebasnya, dengan bahagianya gitu. Saya nggak mau. Saya cuma mau mereka segera tertangkap, segera Baik. diproses, diadili seperti yang lainnya. Baik, terima kasih banyak Baik. Mbak Marliana, kakak dari Vina. Semoga ini ada titik terang nantinya Iya. ke depannya 3 DPO dapat ditangkap oleh pihak kepolisian. Terima kasih juga Kombes Terima kasih. Surawan Dirkrimum Polda Jawa Barat sudah berbagi informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sama-sama berharap ya ini kasus pembunuhan Vina ini benar-benar sudah segera dituntaskan dengan ditemukannya 3 buron dari DPO yang menjadi pelaku dan salah satu yang otak pelaku.